akan sering bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi jangan kaget, yang sebelum-sebelumnya tidak ada isi lapangan, tiba-tiba dia menurunkan desi lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun. Hari ini weekend, besok sudah menjelang kerja, tetap semangat sekalipun gempuran tidak pernah kosong. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK akui Galbay makin tinggi. Ini yang harus kalian persiapkan. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau jawab dulu pertanyaan seorang teman mengenai kartu kredit yang mana dia udah Galbay 2 tahun, sekarang makin gencar. Kakak bahas kartu kredit dong, sudah Galbay di CIMB nih dan mau 2 tahun. Mental mah ada mateng, tiap hari datangin 2-5 orang sekaligus ke rumah. Saya kayak kebun binatang rumah saya. Jadinya pada teriak-teriak. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kartu kredit ini emang berbeda sama pinjol, baik itu kartu kredit digital ataupun kartu kredit konvensional, itu hampir sama. Dia didatangin DC-nya itu setelah bertahun-tahun kalian Galbay. Ada teman saya yang Galbay sudah 8 tahun masih didatangin sama DC dari kartu kreditnya. Karena kebetulan wilayahnya itu masih satu daerah, jadi masih dikejar sama DC-nya. Kapan DC-nya datang? Setelah mereka Galbay bertahun-tahun. Nah kalau udah seperti ini gimana Mbak? Apakah perlu dibayarkan atau ditanggapi? Nah, buat teman-teman ketahui ya, Galbay di kartu kredit itu beda dengan Galbay di pinjol. Kalau pinjol ada kemungkinan akan auto lunas setelah bertahun-tahun. Nah, kalau kartu kredit kan harus perhatikan di slip OJK-nya itu apakah masih ada. Kalau masih ada, berarti kartu kredit kalian tidak terkoneksi dengan asuransi, alias kalau kalian Galbay tidak akan dibayarkan oleh asuransi. Jadi gimana Mbak? Apakah harus dibayarkan atau tidak? Jawabannya tergantung kalian. Kalau kalian belum bisa membayarkannya, nggak usah dibayarkan, sampaikan saja kalau ada dana saya akan bayarkan. Sampai sekarang ini pun mau 10 kali kalian datang pun saya tidak akan bayarkan ya. Jadi abaikan saja, mereka mau datang kayak mau teriak-teriak, biarkan saja, nanti mereka akan capek sendiri. Karena semakin kalian ladenin, semakin kalian berusaha untuk membayar, dia akan terus-terusan datang. Karena apa? Kalian prioritas mereka. Jadi bagaimana solusi terbaiknya Mbak? Diamkan saja dulu, biarkan sampai dia capek dengan sendirinya, paling seminggu 2 minggu ataupun sebulan, habis itu nanti mereka sendiri pergi kok. Karena apa? Mereka tidak akan menjadikan orang-orang yang ngeyelan ataupun orang-orang yang susah untuk dijadikan target mereka gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang curhat ya, masih ketakutan dengan ancaman dari DC pinjol tentang kecamatan, apalagi kalau DC pinjolnya sudah bekerja sama ataupun pura-pura menjadi orang kecamatan dan ujung-ujungnya kalian terjerat skemanya mereka. Hari ini setengah 3 sore ada kejadian yang membuat jantung rasanya mau meledak. Ada WA ngaku dari salah satu pegawai kecamatan tempatku tinggal. Mbak, ini ada orang yang minta stempel perizinan ke rumah Mbak ada janji sama seseorang. Nah kaget dong aku, enggak lama dia telepon, aku disambungkan ke seorang laki dengan logat Jawa Timur. Di telepon itu dia mengaku sebagai petugas lapangan dari TikTok Paylater, maksa bayar lunas saat itu juga minimal 50% dari tagihan. Besar tagihan 1,2 juta telah 90 hari. Aku saat itu menjawab hanya mampu membayar 200.000 setiap bulannya. Lalu dia tutup telepon dan share log di kantor kecamatan itu. Nada bicaranya kasar dan intimidasi. Sempat shock tapi akhirnya aku siap mental untuk menghadapinya. Setelah bayar via aplikasi sebesar 200.000, aku kirim buktinya ke DC tersebut beserta peraturan UU DOJK yang berlaku. Dia balas apa? Dia tetap bilang mau ambil sisa dananya ke rumah. Lalu apa yang terjadi sampai saat ini? Zong, tidak ada satupun orang yang datang ke rumah. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan buat kalian, kalau ada ancaman seperti itu abaikan. Mau itu di kantor lurah, kantor camat, nggak akan ada orang kantor camat atau kantor lurah telepon kalian, kecuali kalian ngurus sesuatu dengan oknum kantor lurahnya itu ya, dengan pribadinya, bahwa kalian sedang mengurus sesuatu dan dia akan telepon kalian menyatakan bahwa suratnya selesai. Tapi kalau berurusan dengan pinjol tidak ada, orang kantor lurah juga banyak yang Galbay, jadi santai aja.
Ya, jadi kalau udah seperti itu, jangan buru-buru dibayarkan. Tidak peduli mau mereka ancaman apapun, mau satu keluarga kecamatan juga mau dibawa-bawa, abaikan saja. Karena semakin kalian ketakutan dan semakin kalian bayar, besok mereka akan buat seperti itu lagi. Karena apa? Ancaman pertama berhasil, berarti yang kedua kalian pasti bisa ditakut-takuti. Jadi jangan mau jadi targetnya DC. Ingat, jadilah orang yang ngeyelan, jadilah orang yang bandel sedikit. Untuk apa? Untuk kita lebih baik lagi, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini setelah pengumuman dari KPPU, OJK langsung menyatakan bahwa OJK mengakui Galbes saat ini paling tinggi. Dan OJK menyatakan buat yang masih terus-terusan Galbes harus siap-siap dengan kondisi seperti ini. Nah, diungkapkan oleh OJK, kredit macet fintech naik ke 4,38%. OJK akui ada masalah. Nah, buat teman-teman ketahui ya, ambang batas kredit macet itu adalah 5%. Di sini OJK mengatakan dengan rasio kredit macet yang mendekati ambang batas, OJK menekankan pentingnya disiplin manajemen risiko oleh pelaku industri, termasuk dalam proses penyaluran pembiayaan dan penagihan. Sebelumnya, Agus menyatakan bahwa pada Januari 2026 terdapat 18 penyelenggara P2P lending memiliki resiko TWP di atas 5%. Artinya ada 18 pinjol yang sekarang sedang ambruk. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada kalian, kalau sudah sampai di ambang batas, artinya 5% ke atas, berarti otomatis pinjol akan sering bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi jangan kaget, yang sebelumnya tidak ada isi lapangan, tiba-tiba dia menurunkan isi lapangan. Ya, itu yang pertama yang harus kalian persiapkan. Lanjut lagi yang kedua, kalau sudah melewati ambang batas, saran dari saya jangan kalian bergantung kepada pinjol, baik pinjol legal atau pinjol ilegal. Karena apa? Semakin tinggi orang yang Galbes, semakin akan banyak sekali yang akan dilakukan oleh pinjol. Salah satunya mungkin bisa jadi akan ke pengadilan, mungkin. Tapi saya rasa itu tidak akan. Tetapi kita tidak tahu, sampai meningginya ambang batas orang yang Galbes tidak akan menutup kemungkinan pinjol akan melakukan segala macam cara. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi yang ketiga, semakin tingginya orang yang Galbes, otomatis orderan fiktif juga akan mulai bergentayangan lagi. Salah satunya teman saya mengungkapkan bahwa baru-baru ini setelah lebaran dia didatangin oleh aplikasi Lalamove yang mana 2 kali datang, pagi dan sore. Nah, saran dari saya buat teman-teman semuanya yang kedatangan Lalamove, Gojek, Damkar, dan juga mungkin ambulans ya teman-teman ya, sampaikan kepada bapak-bapaknya, kalau dapat orderan seperti ini lagi, pastikan untuk melakukan 2 kali verifikasi. Minta orang yang di rumah itu minta nomor teleponnya. Pastikan bahwa yang menelpon adalah orang-orang yang membutuhkan jasa mereka seperti Lalamove untuk pindahan atau segala macamnya. Karena kalau semakin terus-terusan dibiarkan seperti ini, otomatis pinjol akan terus merajalela. Karena apa? Semakin banyak orang yang Galbes, otomatis pinjol akan melakukan segala macam cara. Karena ini sudah wanti-wanti dari OJK. Itu teman-teman ya. Lanjut lagi, OJK mengungkapkan 18 pinjol dalam kondisi kredit macet terparah di 2020 ini. Kemungkinan TKB 90-nya hancur-hancuran, dendanya semakin banyak dari KPPU, dan kemungkinan pembatasan usaha yang dilakukan oleh pinjolnya. Otomatis mereka akan mengejar orang-orang yang Galbes. Karena apa? Mungkin mereka sudah tidak menyalurkan pinjaman dalam beberapa waktu ini karena dalam kondisi pengawasan KPPU, otomatis orang-orang yang Galbes lah tujuan mereka. Jadi jangan kaget seandainya tidak pernah ditagih, tiba-tiba ditagih. Nah, inilah kondisi yang akan terjadi. Dan yang selanjutnya, jangan pernah percaya dengan potongan-potongan hapus denda ataupun bayar pokok saja. Maksud saya kenapa? Kalian wajib melakukan yang namanya 2 kali verifikasi. Selalu saya sampaikan. Karena apa? Banyak sekali orang yang merasa tertipu ketika mendapatkan WA ataupun tawaran dari DC-nya terus langsung mengiyakan. Saran dari saya, kalau kalian punya uang, konfirmasi lagi ke pinjolnya, apakah benar saya mendapatkan potongan seperti ini. Kalau benar, saya ada dana, tapi saya hanya bisa bayar pokoknya saja. Tolong ubah di aplikasi. Saya tidak mau bayar lewat virtual account karena dendanya pasti akan masih nyangkut di aplikasi. Begitu cara negonya. Tapi kalau kalian main bayar-bayar saja, yakin utang kalian tidak akan lunas. Jadi hati-hati ya. Dan yang terakhir sekali, saran dari saya, dengan kondisi mungkin makin banyaknya orang yang Galbes nantinya, jangan bayarkan pinjol terlalu tergesa-gesa. Fokus saja untuk kumpulkan uang,
fokus saja untuk galbay, apapun resikonya terima saja, karena semakin banyak orang yang galbay, semakin akan DC itu menurunkan yang namanya standar mereka. Otomatis mereka akan memberikan diskon, otomatis mereka juga akan mempermudah kalian ketika membayar karena pinjol juga butuh uang. Jadi buat kalian semuanya yang masih galbay sampai hari ini, lanjut terus galbay. Yang masih gaya lubang tutup lubang, stop. Yang masih menjalankan pinjol, masih menggunakan pinjol, stop. Fokus saja dengan gaji kalian saat ini, karena semakin kalian mempermudah hidup kalian, berarti kalian menyiapkan bom waktu ke depannya untuk diri kalian dan keluarga. Jadi fokus saja untuk hidup kalian, perbaiki, dan jangan lupa berserah diri dan dekatkan diri kalian kepada Yang Maha Kuasa. Gila teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.